Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel Flamingo Pink. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita telah memasuki penghujung tahun di mana ini adalah bulan terakhir di tahun 2022. Ini artinya budgeting terakhir yang akan kita buat di tahun ini. Gimana nih kondisi budgeting November yang udah kita buat kemarin? Semoga masih bisa terkontrol ya semua anggarannya. Yuk kita sama-sama buat evaluasi dan kita buat budgeting untuk bulan Desember ini. Nah sebelumnya aku mau buat evaluasi dulu budgeting di bulan November. Dimulai dari pos alokasi untuk belanja mingguan itu untuk minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga itu udah habis terpakai semua ya. Kemudian untuk minggu keempat itu ada sisa 7.000. Nah, jadi aku catat dulu di budgeting yang udah aku buat kemarin itu aku tulis di belanja mingguan itu masih sisa 7.000 rupiah. Kemudian untuk bulanan itu habis, bensin juga habis, gas dan galon. Jadi gas dan galon itu bulan November itu aku budgetin 100.000. Jadi aku isi gas itu harganya 30.000 dan 5 kali isi galon. Jadi total habisnya itu yang terpakai 80.000. Jadi masih sisa 20.000 lagi. Lanjut untuk skincare ini sudah habis terpakai semua. Untuk jajan masih sisa 9.000. Jadi aku tulis lagi, mungkin karena kemarin aku jajannya itu aku budgetinnya agak lebih banyak dari bulan sebelumnya, itu 150.000 ya. Jadi masih ada sisa sedikit. Nah, inilah tadi sisa-sisa perjuangan budgeting di bulan November. Jadi total sisa untuk budgeting di bulan November itu ada 36.000. Ini ada pecahan 10 ribuan, 5 ribuan, dan 2 ribuan. Nantinya yang 2 ribuan ini aku bakalan buat challenge nabung gitu. Nah ini sementara aku masukin ke dalam dompet pintar, tapi aku labelin uang sisa. Oke, aku mau lanjut untuk buat budgeting Desember. Sebelumnya aku mau buat cover budgeting Desembernya. Ini aku kasih tanggal sesuai dengan tanggal di bulan ini. Oh iya, aku mau sedikit cerita tentang awal aku belajar budgeting. Jadi dulu itu aku kan kuliah merantau gitu ya. Aku kuliah di Sumatera Selatan, sedangkan orang tua aku tuh di Lampung. Jadi kalau kuliah kayak gitu kan nggak setiap hari atau setiap bulan pulang gitu kan, nggak mesti pulang. Jadi orang tua aku tuh transfer tiap bulan dan aku tuh dijatahin 1 juta sampai 1.250.000 atau 1,5 juta gitu. Kayaknya tuh nggak nyampe 2 juta. Mungkin itu menurut teman-teman itu udah lumayan besar ya. Tapi percayalah di Sumatera Selatan makanan itu lumayan mahal. Harga-harga bahan pokok itu juga mahal. Nah dari situ aku harus berpikir dong, jatah uang dari orang tua aku tuh kalau bisa harus cukup untuk 1 bulan ke depan, biar orang tua aku tuh nggak susah-susah lagi mikir untuk transfer lagi gitu kan, karena aku kan masih punya adik-adik juga. Nah dari situ aku mulai nih, habis orang tua aku transfer, terus aku datain apa aja kebutuhan yang tiap bulannya aku keluarin, kayak ngeprint tugas, untuk makan, bayar kosan. Nah kalau waktu awal-awal 3 tahun kuliah itu aku nggak ada kosan karena aku ada asrama. Nah setelah 3 tahun itu kan bayar kosan. Jadi mulai tuh didata apa aja pengeluaran aku setiap bulannya. Kemudian aku juga sisihin untuk aku belajar nabung, yang waktu itu aku cerita kalau waktu kuliah aku berhasil nabung 20 ribuan. Dan kemarin itu total tabungan pecahan 20 ribuan aku itu 500.000 rupiah. Jadi bener ya, kalau misalnya kita merantau tuh memang harus pintar-pintar kita mengelola keuangan. Dan juga jangan terlalu irit kalau menurut aku. Nanti kalau terlalu irit, kita nggak makan malah makan mie terus, malah kita yang sakit gitu kan. Orang tua jadi kepikiran. Jadi aku mencoba untuk membudgetkan
pengeluaran itu yang realistis gitu. Dan aku waktu itu juga mengalokasikan untuk uang jaga-jaga, karena kalau kuliah itu kan kita nggak tahu nanti tiba-tiba disuruh tugas ini tugas itu gitu kan, atau misal kalau ada acara di luar kampus. Jadi dari situ aku belajar untuk mengelola keuangan, dan menurut aku itu penting walaupun aku belum berumah tangga. Oke, balik lagi di videonya. Ini adalah budget plan untuk Desember aku, dimana untuk bulan ini aku memiliki pendapatan sebesar 3.500.000. Lebih sedikit dari bulan sebelumnya sih, tapi berapapun itu kita tetap harus bersyukur. Dengan uang ini kita masih bisa kasih orang tua, kita masih bisa sedekah, dan masih bisa mencukupi kebutuhan kita. Oke, seperti biasa untuk pendapatan ini aku bagi menjadi beberapa pos. Ini untuk saving, itu ada untuk uang koperasi itu 550.000, sinking funds 350.000. Jadi total untuk saving itu 900.000. Kemudian untuk kewajiban itu untuk orang tua 500.000 dan arisan 1 juta. Jadi totalnya untuk kewajiban 1.500.000. Kemudian aku buat tabel kebutuhan. Jadi di sini udah aku pisahin minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 itu masing-masing 100.000. Karena budget mingguan aku itu kan 400.000. Untuk bulanan 150.000. Bensin 50.000. Gas dan galon karena bulan kemarin udah beli gas. Jadi bulan ini untuk beli galon aja itu 50.000. Skincare 100.000. Agak berkurang karena pendapatan aku kan juga berkurang. Jadi masih bisa beli skincare walaupun nominalnya dikurangin. Jajan 100.000. Kucing 130.000, kuota 100.000. Dan untuk listrik 20.000. Jadi total untuk kebutuhan aku 1 bulan itu 1.100.000. Oke, ini budgeting aku udah selesai. Semoga untuk 1 bulan ke depan itu pengeluaran aku sesuai dengan budget yang udah aku buat. Dan untuk masalah sisa budget, setiap perencanaan keuangan ini nggak harus ada sisanya ya teman-teman. Kalau anggarannya sudah habis terpakai dan kita sudah berusaha untuk nggak over dari budget yang udah kita buat, itu menurut aku sudah bisa dikatakan kalau budgeting kita itu berhasil. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan untuk nonton video budgeting aku. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu nonton sampai habis dan selalu support channel YouTube aku. Semoga video aku ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah.